Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru, sehat Alhamdulillah, alhamdulillah. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendorong hati kita, memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa hadir melaksanakan kegiatan pembelajaran kita seperti yang rutin kita lakukan. Kita selalu berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari tanda kesyukuran, tanda kebahagiaan kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan banyak karunia dalam hidup ini. Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk manusia yang paling berjasa mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai bagian dari umat yang mencintai beliau, sehingga kita bisa dengan pengharapan yang tulus ikhlas mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, mari ya kita manfaatkan waktu yang kita miliki pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan kajian-kajian kita yang alhamdulillah pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-19 ya. Pelajaran yang ke-19 ini artinya kalau satu pelajaran kita kaji 1 bulan, nah, berarti kita sudah lewat dari 1 tahun. 1 tahun berapa? 1 tahun setengah lah pelajaran kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu apa sekalian, kajian kita pada hari ini akan kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufradat. Hari ini kita akan melanjutkan Tanmiyatul Mufradat dari 2 kutipan ayat yang sudah kita kaji pada kesempatan yang sebelumnya, yaitu surah Al-Asr 1 dan 3 sampai 3, kemudian surah An-Nisa 114 ya. Ibu-ibu apa sekalian ya, kita ingatkan kembali diri kita sendiri dari pelajaran yang sudah kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya. Yang pertama, kita semakin menemukan bukti, fakta-fakta dari materi dari pelajaran kita bahwa suatu kata bisa memiliki beberapa makna. Dalam konteks ini kita bicara tentang waw ya, tentang kata waw, yaitu kata waw, yaitu kata berjenis harf waw yang memiliki beberapa makna. Yang sudah kita pelajari sebelumnya paling tidak itu ada waw yang menjadi penanda awal kalimat. Nah, itu biasanya tidak kita artikan karena dia berfungsi untuk penanda awal kalimat ya. Kemudian berikutnya ada yang kita temukan bahwa waw bisa jadi itu adalah kata sambung ya. Seperti kata sambung dalam bahasa Indonesia kita.
Untuk wau jenis ini tentu akan diartikan dengan arti yang sesuai dengan maknanya, sesuai dengan konteksnya. Kalau dia menghimpun antara dua hal yang selaras, kita bisa artikan dengan dan. Ini banyak sekali. Kalau itu menghimpun antara beberapa hal yang mengindikasikan itu merupakan suatu urutan, kita bisa mengartikan wawu itu dengan kata kemudian dan selanjutnya. Ya, kalau kemudian ternyata kata wawu itu berada di antara dua hal yang bertentangan, kita bisa artikan dengan yang lain, misalnya sedangkan, gitu, sedangkan misalkan, yaitu, atau dengan arti-arti lain yang tentu. Kemudian ketiga yang kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, kita menemukan ada kata wawu yang berfungsi pastikan menandakan sumpah. Ya, untuk kata jenis ini kemarin kita mengartikan dengan kata demi. Karena dalam bahasa Indonesia itulah kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan sumpah. Ya, kalau untuk bersumpah. Itu dia yang pertama, Ibu-ibu, apa sekalian ya, ilmu kita yang perlu kita ingat kembali berdasarkan pelajaran yang sudah kita kaji sebelumnya. Lalu jangan lupa pula Ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya ini menguat kembali apa yang dulu kita istilahkan dengan bahasa itu paling tidak itu terdiri dari dua unsur utama. Apa dua unsur itu? Kita istilahkan atau diistilahkan oleh para ahli dengan bentuk diistilahkan dengan bentuk dan makna. Ya, bentuk itu apa yang bisa kita lihat, baik itu huruf, baik itu tanda, gitu ya. Sementara makna adalah makna pemahaman yang bisa kita dapatkan ya dari penjelas dari bentuk-bentuk tersebut. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sampai pada pemahaman bahwa ketika huruf itu bagian dari bentuk ya, ketika huruf suatu kata itu bertambah, itu bisa juga menandakan penambahan maknanya. Nah, gitu ya. Itu bisa juga menambahkan penambahan pada maknanya. Yang kita pelajari sebelumnya adalah dalam konteks bagaimana kita bisa memahami ada kata yaitu saling yang kita pahami dari ungkapan tawasau ya. Jadi kata saling itu bukan lahir dari kata tertentu, kata mandiri, tetapi kata saling itu kita pahami dari bentuk fiil yang digunakan. Itu dia dua hal ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian yang perlu kami ingatkan berdasarkan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya, kemudian Ibu-ibu, Bapak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke pelajaran kita yang akan berikutnya, yaitu pelajaran terkait dengan Tanmiyatul Mufrodat, dipersilahkan sebelum kita masuk ke bagian baru dari pelajaran kita. Silakan, Ibu, Bapak. Kalau tidak ada, berarti kita masuk ke materi Tanmiyatul Mufrodat ya, Ibu, Bapak sekalian. Pak, Abetigo, Pak. Iya, Bu. Abetigo. Nah, itu langsung ditanya kepada teman-teman ya. Ini kalau dari segi arti, coba yang ingat kemarin apa maknanya? Mencari. Ada di halaman setelahnya. Ya, Bu. Iya. Terima kasih. Terima Ada kasih, yang ingat mananya? Ya, Pak. Ya, Pak. Mencari keridhaan. Mencari, Pak. Ya, oke, bagus itu ya. Yang lain mungkin kalau ada yang masih terlupakan juga boleh ya. Yang ingat nanti bisa langsung berbagi pemahamannya.
Baik, kalau tidak ada ibu-ibu apa sekalian ya, izin melanjutkan dengan materi kita berikutnya. Materi kita berikutnya adalah ini tanmiyatul mufradat. Ya, ya, kita akan membahas lebih lanjut beberapa kata pokok ya, beberapa kata yang sudah kita temukan pada kutipan dari surah Al-Asr dan surah An-Nisa pada teks pokok sebelumnya. Oke, sekarang kita ke tanmiyatul mufradat. Apa tanmiyatul mufradat kita yang pertama? Yaitu yang akan kita kembangkan bersama adalah ungkapan dari ungkapan wal asr. Ya. Ya, dari ungkapan wal asr. Apa maknanya waktu itu wal asr? Demi masa. Demi masa. Ya, wal asr. Maknanya apa? Yaitu demi masa. Nah, sekarang coba lihat kata asr, ibu-ibu, apa sekalian, seperti biasa. Kata asr, ain, sod, dan ro, ini memiliki beberapa arti lain selain yang tadi. Selain arti yang tadi yang sudah kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan tadi bermakna masa. Ya. Yang sedikit ya, sedikit bergeser sedikit, kata asr bisa juga bermakna zaman. Bermakna zaman. Walaupun zaman ini, ibu-ibu sekalian, zaman ini pun berawal dari bahasa Arab, ya. Ya, berawal dari bahasa Arab. Jadi kata asr dalam bahasa Arab itu bersinonim dengan kata zaman. Ya, kata zaman ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini asr juga masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya, masuk dalam bahasa Indonesia menjadi asar. Menjadi asar yang maknanya itu sore hari. Ya, sehingga kita punya dalam bahasa Indonesia ada namanya sholat asar. Al-asr. Ya, jadi al-asr. Jadi masa, zaman, dan sore hari. Itu dia makna yang bisa kita pahami dari kata asr. Oke. Contoh ya, contoh penggunaannya. Bisa dibaca ibu-ibu apa sekalian? Solaita asr. Iya, baik. Solaita. Apa mana ungkapan tersebut? Apakah kamu sudah sholat asar? Iya, baik. Ini kalau saya nanya ke Bu Sri Lestari, kira-kira apa akan yang saya katakan kalau nanya ke Bu Sri Lestari? Kapan sholat waktu asar? Bu Mute mungkin kalau Ibu nanya ke Bu Sri Lestari, kira-kira akan mengatakan apa? Apakah ibu sudah sholat asar? Nih, kalau bahasa Arabnya kira-kira gimana? Oh, hal sholaita. Oh, ya hal sholaita asar. Iya, baik. Kalau Bu Yuni nanya ke Bu Mute, kira-kira bilangnya gimana? Sama Pak Guru. Ya, Hal saya solaita. Masa nanya gimana? Sama. Sama itu gimana? Diucaplah. Hal solaita asar. Iya, baik. Kalau Bu Supeni nanya kepada Bu Yuni gimana? Hal sholaita asr. Iya, bagus. Kalau Pak Zainal nanya ke Bu Supeni. Hal solaiti asr. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Ada yang ngeh. Ada yang ngeh. Kenapa gitu ya? Ini Tati. Gara-gara Bu Tati nggak ikut belajar, jadi lupa kita. Kalau tak itu ke putra, gitu ya. Kalau tak itu ke putra, kalau ke putri jadinya ti. Gitu. Ya, oke, baik. Jadi kalau ke ini nanya ke Bu Sri Lestari, hal solaiti karena Bu Sri Lestari yang ti gitu ya, dipanggilnya yang ti. Yang putri kan gitu ya. Jadi nanyanya hal solaitil asar yang putri gitu. Ya, baik itu contohnya ya. Hal solaitil asar.
Ya, cuman bahasa Indonesia karena nggak membedakan ya, jadi kita nggak langsung ke sana arah pikiran kita. Oke. Coba lihat berikutnya. Masih ini tadi sudah al-asr. Kita menemukan lagi kata asr di dalam konteks sebuah kalimat ya, dalam rangkaian sebuah kalimat. Coba dibaca ibu-ibu, bapak sekalian. Ya, baik. Apa makna asar yang cocok di sini? Apa sore hari, apa masa, atau zaman? Zaman. Zaman Rasul. Zaman atau masa? Iya, jadi ini lengkapnya apa makna pertanyaan ini? Apakah kamu telah membaca sejarah Islam di zaman Rasul? Iya, oke. Apa Bu Mute tarikho artinya? Sejarah. Tariho sejarah. Iya, tarikh ya, tarikh itu sejarah. Tarikh. Ya, dalam konteks ini bisa bermakna tarikh. Kalau ibu-ibu belajar tarikh ya, belajar tarikh itu yang susah diingat itu apa? Tapi sering diminta gitu. Kalau belajar tarikh apa? Kalau belajar sejarah apa yang sering minta tapi sulit gitu? Apa yang dirasakan kalau belajar sejarah? Mengingat apa? Tanggal. Mengingat tahunnya, Pak. Iya, tanggal, tahun, waktu dan sebagainya. Itu dalam bahasa Arab itu juga diungkapkan dengan at-tarikh. Tarikh, harus panjang nih. Kalau pendek jadi bahasa Indonesia, apalagi kalau taknya panjang terus reknya itu rihnya jadi pendek jadinya lagu dangdut tuh. Tarik kemang. Tarikh. Jadi tarikh itu bisa bermakna tadi ya, sejarah. Sejarah itu banyak bicara soal masa, tentang waktu, ya, tentang tanggal. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-tarikh. Tarikh. Itu dia, ibu-ibu, apa sekalian, untuk kata kita yang pertama. Ya, kata apa tadi? Yaitu kata al-asr. Oke, kita beranjak berikutnya, ibu-ibu, bapak sekalian. Kata berikutnya adalah dari ungkapan innal insana lafi khusr. Ada dua di sini ya, ada dua. Ada kata al-insan, ada kata khusr. Nah, al-insan ini kata yang sering kita dengarkan karena dia juga menjadi bagian ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Apa? Al-insan ya, al-insan. Ya. Kata al-insan coba diamati ya, 3 huruf pokoknya itu. 3 huruf pokoknya itu. Lalu bandingkan dengan kata al-ins. Ya. Setelah itu bandingkan juga dengan kata an-nas. Ya. Ini serupa ya, kata-kata ini berasal dari akar yang sama. Ada al-insan, ada al-ins, ada an-nas. Ya, lihat ya penggunaannya walaupun dia semakna. Kata al-insan atau al-ins itu digunakan untuk menyebut jenis manusia. Apa maksudnya jenis manusia? Allah menciptakan ada banyak jenis makhluk ya. Yang paling populer dalam sejarah, karena sejarah penciptaan alam semesta dan manusia itu ada 3 jenis ya, ada 3 jenis hamba dengan karakter masing-masing. Ada hamba Allah yang berjenis malaikat, itu yang pertama. Kemudian ada yang berjenis jin. Ya, nanti jin ya, ada berjenis jin. Kemudian ada namanya jenis manusia. Nah, jenis manusia.
nanti jin ini kalau jahat ya, jin kalau jahat itu jadinya nanti setan. Ya, setan. Ya ada sih yang mengatakan bahwa itu sifat ya, tapi ada juga pemahaman lain mengatakan bahwa itu adalah jenis ya, jenis makhluk Allah dengan karakternya masing-masing. Ya. Ada jin, nanti kalau yang jahat jadinya setan. Pimpinan dari bangsa setan ya, bangsa itu yang ini disebut dengan iblis. Ya. Jadi ada malaikat, kemudian ada manusia, kemudian ada jin. Jin itu ada yang muslim, ada yang tidak taat. Yang tidak taat itu setan. Ya, setan itu dipimpin oleh apa yang dikenal dengan nama iblis. Itu kan kita bicara soal jenis. Ya, jenis-jenis makhluk Allah yang lain kan ada. Ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Ada namanya pepohonan, gitu. Ada namanya bebatuan, ada namanya apalagi ya, menyebutkannya adalah pepohonan, ada daunan, ada rerumputan, rumput dengan segala macam jenisnya. Ada pohon dengan segala jenisnya. Itu rujukannya ya. Kalau kita menyebut kata al-insan atau al-ins ya. Ya. Dia artinya dia disandingkan ya, disandingkan dengan itu. Nah, yang kedua ini ya ins. Berikutnya ada kata annas. Ya, annas ini kalau dalam bahasa Indonesia sama berarti manusia juga. Gitu. Tetapi konteksnya adalah konteks maknanya kalau annas itu merujuk manusia sebagai suatu kumpulan. Ya. Bahwa manusia ini satu kumpulan, yaitu jadi istilahnya ini berkaitan dengan sosiologi sebuah masyarakat. Ya, jadi manusia adalah makhluk Allah yang hidupnya secara berkumpul, ya itu sebagai masyarakat, Itu dia makna dari kata al-insan. Gitu ya. Kata kedua, ibu-ibu, bapak sekalian, dari innal insana lafi khusr adalah kata khusr itu tadi. Kalau inna sudah pernah kita bahas, al-insan ini kita dalami lagi. Ada beda makna, ada al-insan, beda makna antara al-insan dengan annas, ya, annas. Ya. Kemudian berikutnya kata lafi sudah pernah kita bahas. Ada la, itu salah satu, itu adalah kata, satu kata, kemudian fi juga satu kata lagi, jadi lafi ada dua kata, la itu sebagai penegasan, inna juga sebagai kata penegasan. Sudah pernah kita bahas. Kata berikutnya adalah kata khusr. Kata khusr. Bentuk berapa dia? Bentuk 3. Iya. Terlihat penanda jelasnya kata khusr? Sukun Di di tengah. Ya, gitu ya. Terlihat penanda jelasnya adalah ada sukun di tengah. Ada sukun di tengah. Gitu. Kata khusr itu bermakna rugi, gitu ya. Bermakna rugi. Nah, di samping kata khusr ya, di samping kata khusr, ibu-ibu, ya, ini ada kata khusron yang juga bentuknya sama ya, bentuk sama dalam arti ya dia sama-sama merupakan bentuk masdar. Ya, sama-sama bentuk masdar. Itu. Coba lihat ya, kata khusr maknanya apa ketika kita pahami itu adalah masdar? Kerugian. Kerugian. Kata khusron juga bermakna Kerugian. kerugian. Nah, dengan catatan teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, nah, khusr ada berapa huruf? 3. 3. Ya. Kalau khusron 5. ya, berarti banyak gitu ya. Ya, berarti banyak, lebih banyak itu. Dalam bahasa Indonesia kita susah ya. Susah untuk mencari arti yang pas untuk itu. Tapi kira-kira ini
khusr ini tidak, ini ketika khusron itu jumlah hurufnya banyak dari kata khusr, ini tidak bicara soal mufrad dan jamak ya ibu-ibu apa sekalian, tapi soal makna. Ibaratnya ini rugi, gelasnya segini gitu ya. Ini rugi kalau dimasukkan ke dalam gelas, gelasnya segini. Nah, sedang ini rugi sih juga rugi, tapi gelasnya segini. Banyak. Besar. Gitu ya. Rugi. Sehingga kira-kira kalau ini rugi yang biasa, kalau khusron ini bahasa kita rugi banget. Kebanyakan. Ya ruginya sih sekali, nggak banyak, nggak sering gitu ya, tidak sering ya. Bukan, tidak bicara soal rugi yang sering ya. Ya, tapi dari segi kualitasnya, gitu ya, dari segi kualitasnya. Dari segi kualitas, khusron ini kerugian yang lebih berat, lebih dalam, lebih serius, gitu, lebih parah gitu dari kata khusr. Nah, dan itu artinya mudah kita. Nah, kira-kira kalau bahasa Jawanya ini, kalau ini khusr ini rugi, kalau yang khusron ini ruigi. Nah, ada begitu apa? Ada begitu kah? Bandar. Ruigi. Ya, kira-kira begitu kali ya. Kalau yang ini gede, ruginya ini gede. Gede banget. Nah, gitu ya. Makna khusr dan khusron. Kita lihat dengan jelas. Khusron. Jadi apa yang baru di kata khusron dibandingkan kata khusr? Yang baru. Besar dan kecil. Apa yang baru di kata khusron dibandingkan khusr? Yang baru. Ada alif dan nun. Ya, yang baru ada alif dan nun. Di khusr tidak ada alif nunnya, di khusron ada baru huruf yaitu alif dan nun. Itu yang kita sebut bahwa secara umum penambahan huruf itu berdampak kepada atau berimplikasi kepada penambahan makna walaupun artinya sama. Nah, dengan demikian ibu-ibu bapak sekalian ya, bagaimana untuk mengatakan bahwa arti dan makna itu berbeda ya, silahkanlah ibu-ibu bapak sekalian bisa mengungkapkan dengan bahasa sendiri. Nah, di antara yang bisa kita ungkapkan, kalau arti itu bisa diucap gitu. Ya, arti itu bisa diucap. Tapi kalau makna tidak selamanya bisa diucap. Ya, maknanya bisa diucap. Walaupun kadang-kadang sama juga antara arti dan makna. Oke, kita baca lagi tasrifnya ibu-ibu bapak sekalian. Ada khosira, saru, khusron, khasir. Yuk, kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat sehingga semakin jelas. Ya. Ini contohnya adalah yang ada di dalam ungkapan kita sebelumnya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ya. Oke. Contoh lain. Nah, coba dibaca ibu-ibu bapak sekalian. Iya. Nih. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Telah rugi dan sama. Telah rugi orang. Oke, kalau tidak, monggo silakan siapa yang berkenan untuk berbagi pemahamannya. Saya Pak Guru yang pertama. Silakan Bu Yuni, silakan. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Iya, baik. Berikutnya masih bisa Bu Yuni? Nggak bisa Pak Guru. Yang mana yang nggak bisa Ibu? Lakot.
Ada yang ingat lakod? Jika. Sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Sungguh. Sungguh. Nah, ini sungguh. Ini salah satu penegasan ya. Ini adalah salah satu jenis penegasan atau salah satu yang merupakan penegasan. Mana lagi yang belum bisa, Bu Yuni? Anfusahum. Anfusahu lupa sama tajiru. Ya, baik. Mari coba kita ingat-ingat ya. Mulai dari dugaan. Ya, mulai dari dugaan. Nanti kalau keliru enak, namanya juga orang menduga Pak Guru. Maka ayo kita mulai dari duga-dugaan. Jangan terlalu serius, jangan terobsesi untuk benar karena nanti begitu keliru hatinya menjadi berat menerimanya ya. Kita mulai dari duga-dugaan. Dugaan Bu Yuni, anfusahum itu berapa kata? 2. Ya, bagus. Apa yang pertama? Anfusta. Iya, bagus. Amahum. Kira-kira, ini main feeling aja nih, feelingnya. Feeling so good ya. Kira-kira anfusa itu tunggal apa jamak? Jamak. Bagus. Tuh. Nih, saya dapat clue-nya. Sekarang kalau Bu Yuni, kita harus main duga-dugaan. Ya, jamak. Kira-kira, gitu, kira-kira, itu 3 huruf pokoknya apa? Nun, Pak. Iya, bagus. Gitu. Bu Yuni pernah dengar nggak? Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Sendiri, Pak Guru. Apa? Masing-masing. Iya. Nafsi-nafsi apa? Jiwa. Sendiri-sendiri. Kalau Oke. nafsi aja jiwa. Kalau nafsi-nafsi masing-masing. Iya, oke ya. Coba, sendiri itu kata dasarnya apa? Diri. Oke, bagus. Jadi, taruhlah di situ ya. Diri. Oke, udah dapat. Terima kasih. Nih, sukses dugaannya. Mana lagi yang belum? Tadi tajiru. Hah? Kalau bait itu udah Pak Guru, yang di bait bawah. Yang ini, yang baris kedua, contoh. Apa sudah dipahami semua? Udah Pak Guru. Ya, silakan. Apa jadi maknanya? Sungguh kerugian orang kafir. Iya, bagus. Nah, coba ya, Bu Yuni, kita jadi orang Indonesia nih sekarang ya. Ya, jangan jadi orang Arab kita walaupun Islam datang dari Arab, tetap aja kita adalah orang Indonesia. Oke, Ibu Yuni masih cinta bahasa Indonesia tidak? Masih. Bagus. Nah, coba kenali subjeknya apa kira-kira gitu ya. Itu subjeknya apa? Predikatnya apa, lalu objeknya apa. Kalau ada keterangan, boleh dimunculkan. Saya duga subjeknya kafaru. Subjek itu apa? Istilah lainnya, Ibu? Subjek. Orang yang melakukan. Iya, bagus. Ya. Siapa yang melakukan perbuatan di situ? Orang-orang kafir. Ya, kafaru. jadi nanti jawabnya begitu ya. Nanti kalau saya nanya, ulang ya. Siapa subjeknya atau apa subjeknya? Katakan orang-orang kafir. Jangan disebut bahasa Arabnya ya, Bu. Iya. Nah, karena nanti kita mau tunjukkan kita cinta nih bahasa Indonesia gitu. Kecuali kalau saya tanya apa bahasa Arabnya, baru dijawab ya. Oke, kita sudah mulai gitu ya. Sudah mulai dengan apa tadi yang diduga sebagai subjek? Orang-orang kafir. Nah, mulailah kalimat Ibu dengan itu sekarang. Apa makna laqad khasiral ladzina kafaru anfusahum? Dengan catatan bahwa mulailah dengan apa tadi? Orang-orang kafir. Silakan Bu Yuni. Orang-orang kafir sungguh telah merugi.
Udah gitu Pak Guru. Terus gimana? Orang-orang kafir sungguh telah merugi. Ininya anfusahumnya gimana? Diri mereka. Iya. Bagi Bagaimana jadinya? Gitu. Kalau kita mengatakan merugi diri mereka, kira-kira pas nggak? Merugi diri mereka gitu. Atau saya ungkapkan ya, yang serupa dengan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini contoh ya, sekedar contoh. Mohon maaf kalau Pak Zainal ngerokok nggak, Pak Zainal? Enggak, Pak. Enggak Ya, oke, merokok. aman ya contohnya bilang. Ya, misalnya saya bilang tuh, Pak Zainal jangan ngerokok. Kalau merokok itu artinya Bapak telah merugi diri sendiri. Enak nggak? enggak Yang enak coba bikin enak, Bu. merugikan. Iya, pintar. Ibu memang ahli bikin yang enak-enak ya. Silahkan Ibu, silahkan. Ini memang Orang-orang ibu luar biasa ini, pandai membuat yang enak-enak. orang-orang kafir sungguh telah merugikan diri mereka sendiri. Iya, bagus. Enak naruh sungguh di situ. Enggak enak. Nah, coba dibikin enak lagi, Bu. Sesungguhnya orang-orang kafir telah merugikan diri mereka. Iya, gimana? Udah enak itu? Udah. Diri mereka Iya, sendiri. baik. Terima kasih ya. Baik, ada mungkin ibu-ibu, bapak, Pak Zainal, mungkin yang lain ada. Oh, kalau versi saya begini nih, gitu. Monggo, boleh. Pak, coba ya Pak. Ya, silakan, Bu Muti, silakan. Orang kafir, sungguh mereka telah merugi. Itu boleh nggak? Diri mereka kemana? Oh, tetap harus dipakai Pak dirinya ya. Oh, Ibu nggak apa-apa. Kalau nggak mau dipakai nggak apa-apa. Yang penting Ibu tahu ada gitu. Sungguh diri mereka telah merugi. Orang kafir, Iya. sungguh diri mereka telah merugi. Iya, baik. Ini kalau diri mereka telah merugi, diri itu sebagai objek nggak di situ? Sungguh diri mereka telah merugi. Enggak, Pak. Bukan. Ah iya. Coba lihat di sini ya. Coba lihat ya. Yang kita jaga adalah ini yang bermakna diri apa tadi, Ibu-ibu apa sekalian? Anfus. Ya, apa bunyi akhirnya? Oh iya. Ah, ini ya. Ini menjadi penanda kuat bahwa dia adalah objek. Ya, penanda kuat dia adalah objek. Oke, bagus. Ya, berikutnya silakan. Siapa lagi yang mau berbagi? Saya versi yang pertama, Pak Guru. Silakan. Sungguh mereka orang-orang kafir telah merugikan diri mereka sendiri. Iya, bagus. Siapa maksudnya mereka, Ibu? Orang-orang kafir. Iya, bagus. Apakah orang kafir disebut di situ? Disebut. Iya. Kalau disebut, apa perlu diganti? Tidak. Iya, coba diindahkan itu. Silakan. Sesungguhnya orang-orang kafir telah merugikan diri mereka sendiri. Iya, bagus. Bu Eti, mungkin Bu Eti, mangga Bu Eti. Sama Pak Guru. Iya, sama dengan yang mana? Bu Supeni, Yang barusan Bu Mute, apa Bu Yuni? Sesungguhnya orang-orang kafir telah merugikan diri mereka sendiri. Iya, oke, bagus. Ada pertanyaan Ibu-ibu apa sekalian? Tanya Pak Guru. Silakan Pak Zainal. Dalam kalimat pertama dengan kedua itu ada kemiripan, Kalimat Pak. pertama dengan kedua. Yang ini maksudnya contoh ini. Betul. Oh iya, Ina baik, dengan lakot itu, Pak. Dalam makna saya mengerti. Ini penegasan. Tapi dalam hubungannya dengan kalimat, apakah ada khusus penempatan kapan harus ina, kapan harus lakoda gitu? Iya, baik.
Nah, pertama saya akan minta maaf ke Pak Zainal ya. Minta maaf ke Pak Zainal. Kalau kita di bahasa Arab Qurani ya, bahasa Arab Qurani kita tinggal menikmati apa yang sudah jadi. Ya. Jadi begitu kita ketemu udah itu aja yang dinikmati. Dia pakai inna, kita pahami sebagai penegasan, kita maknai sebagai penegasan. Ketika ada lakot sebagai penegasan, kita maknai sebagai penegasan. Nah, kalau pertanyaannya adalah gitu, pertanyaan tadi itu lebih cocok nuansanya kalau di Arab reguler. Nah, gimana maksudnya? Kita nanya, kapan kita pakai penegasan inna, kapan kita pakai penegasan lakod. Di Arab reguler itu cocok ya untuk ditanyakan itu. Nah, tapi saya nggak apa-apa gitu ya, karena mungkin kita masih belum berasa bahwa ada target yang berbeda antara Arab Qurani dan Arab reguler. Nggak apa-apa ya, karena memang ya gitu begitulah kita ya, karena kita mengalami sebuah masa ketika kita belajar di Arab reguler ya Quraninya juga masuk, ketika belajar di Qurani yang ngajar juga gayanya gaya Arab reguler. Tapi pertama saya ingin katakan bahwa kalau kita di Arab Qurani kita tinggal nikmati saja, udah bagus, paham itu penegasan, maknanya apa, sudah bagus. Nah, tapi kalau ingin, wah saya juga inginlah nanti bikin, maka caranya Pak Zainal bisa diamati kata setelahnya, Bapak. Kata setelah inna jenisnya apa, kata setelah lakot jenisnya apa. Nah, kalau Bapak sudah dapat jawaban itu, nanti Bapak bisa buat kesimpulan. Oh, kalau saya mau menegaskan sebuah kalimat yang diawali oleh kata yang berjenis ini, saya akan pakai inna. Kalau saya mau menegaskan kalimat yang diawali dengan kata berjenis ini, saya akan pakai penegasan ini. Monggo dilanjut ya, Pak. Itunya, belajarnya nanti ya. Syukran, Pak. Iya, baik. Silakan ibu-ibu, bapak yang lain. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Nih, saya ngerti ini tadi, ya, saya ngerti tadi mengapa sewaktu saya belum menampilkan at-tajirnya, Bu Yuni sudah nyinggung soal itu. Kenapa? Karena Bu Yuni sebagai seorang tajir, tapi karena itu tajiroh, jadi ingin dia. Jadi Bu Yuni kalau ditanya apa pekerjaannya Bu Yuni, kalau nanya itu bahasa Arab, saya itu tajiroh katanya. Biasanya kemana kalau beli barang? Saya biasa ke Tanah Abang. Wah keren. Ibu punya abang, punya tanah luas. Itu punya abang. Itu. Tapi nggak pernah kan Bu Yuni sebagai tajir yang khosir? Pernah. Oh pernah ya. Ya itu seperti hal ini ya. Seperti suatu hal yang wajar. Seperti halnya kita kalau belajar pasti pernah ada jawaban yang salah. Kalau kita jadi tajir, kita pernah ada khosir gitu ya. Oke. Baik, Ibu, Bapak yang lain apa maknanya khosirat tajir? Pedagang yang telah merugi. Iya. Pedagang yang Telah merugi. Oke. Itu dia contoh-contoh penggunaan kata, ada khosiro madinnya, kemudian ada kata khusr, bentuk ininya, bentuk masdarnya. Oke. Kita lanjut ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Kata berikutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, itu akan kita kembangkan dari ungkapan wa tawasau bis sabr. Ya, ada kata wa tawasau bis sabr. Apa makna yang sudah dipahami? saling menasehati. Iya. Saling menasehati.
Tawasau bis sabr. Kata tawasau, nah seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang sebelumnya ya ibu-ibu, Pak sekalian, walaupun dia diawali dengan ta, nah, ta ini berbeda dengan ta yang umumnya kita temukan. Berbedanya di mana gitu, bahwa umumnya ta yang kita temukan itu merupakan penanda domir di fiil mudhari. Di sini ya, yang di sini gitu, tadi kita menemukan bahwa tak di sini pada pertemuan kita sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa tak di sini itu merupakan tambahan. Ya, tambahan karena kita ilmu kita dari 3 bisa jadi berapa saja ibu-ibu, Bapak sekalian? 4, Dari 5, 4. Iya, 3 4, 5, bisa 6. jadi 4. Ya, Bisa jadi kemudian 5. 3 bisa jadi 5, kemudian dari 3 bisa jadi 6. Dari 3 menjadi 4, insya Allah, mudah-mudahan kita sabar ya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan sabar, kita teguh, bisa bersama. Akan kita pelajari nanti dari 3 menjadi 4 secara khusus di pelajaran yang ke-20. Nah, berarti nggak lama itu. Sekarang kita udah di 19, sebentar lagi kita akan masuk ke 20. Nah, kalau ingin penasaran ya dibuka, ada tuh, ada kaidahnya di pelajaran 20. Kemudian dari 3 menjadi 5, 3 menjadi 6, itu yang akan kita pelajari di pelajaran ke-21. Nah, tuh. Sebentar lagi juga ya, 21. Tuh, kalau 21 kan enak ya. Nih, 21 kita tinggal nonton aja. Itu 21. Nah, tawaso ini dia bisa bermakna saling menasehati. Ya, coba kita baca tasrifnya. Tawaso, ya tawaso. Ya, baik. Itu dari 3 berkembang menjadi 5. Nah, kurangi 1. Nih, jadi 3 jadi 4. Itu coba di bawahnya ada apa? Yusi. Ya. Apa maknanya? Auso yusi, menyampaikan wasiat. Ya, atau menyampaikan pesan. Ya. Bisa dipahami ya, ada makna mekannya dari mana? Bisa kita perkuat pemahaman kita, ada makna mekan pada menyekan. Ada hamzah. Ya, baik. Di madinnya ada hamzah. Di madinnya ada hamzah. Ya, auso yusi. Kita lihat di dalam kata berikut ini, auso dari kata tawaso, ya tawaso, auso yusi. Inilah kata yang seakar sehingga menjadi judul pelajaran kita, yaitu wasaya. Ya, wasaya. Itu merupakan jamak dari kata wasiyah. Ya, itu merupakan jamak dari kata wasiyah. Masuk bahasa Indonesia jadinya wasiat. Apa makna wasiat itu? Pesan. Ya, makna wasiat itu pesan. Ya, namanya pesan berarti ya tidak hanya identik dengan pesan orang yang meninggal. Karena kita juga sering kan mengikuti pesan-pesan keagamaan itu disebut dengan tausiah. Ya, ada tausiah. Itu dia kata kita yang bisa kita pahami nanti pada latihan ya, pada latihan kita akan menggunakan pemahaman itu untuk memahami beberapa kalimat, beberapa kutipan ayat. Kata berikutnya dari kata as-sabr. Kalau sabar dalam bahasa Indonesia itu kata apa? Sifat. Sifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, sabar itu kata apa? Kata kerja. Bukan.
Nggak ada Masdar. kata kerja dalam bahasa Arab, Bu. Ya, Bu Ratna. Nggak ada kata kerja dalam bahasa Arab. Nggak ada. fi'il. Nggak ada. Itu. Kata apa kalau dalam bahasa Arab? Kata sober, Masdar. Masdar. kata masdar. Apa ini? Kenapa itu diungkit-ungkit? Itu untuk mengingatkan kembali ibu-ibu, bapak sekalian, bahwa nanti ya, kurangi kalau nggak bisa dihilangkan. Kurangi kebiasaan menerjemahkan istilah bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Fi'il dibilang kata kerja. Nah, susah nanti kalau mau cerdas begitu. Kemudian isim dibilang kata benda. Susah kalau mau cerdas modalnya begitu. Lalu apa tadi gitu ya? Itu. Ini contohnya. Bahwa ketika sabar itu, sabar atau menahan diri gitu, sabar ya. Ketika sabar dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sifat, dalam bahasa Arab dia bukan bentuk sifat. Ya, tetapi dalam bahasa Arab kata sober itu adalah bentuk masdar. Gitu. Atau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang gitu ya, sabar itu dalam bahasa Indonesia juga menjadi kata kerja. Gitu. Ya, enggak, ini bahasa Indonesia banyak ambigu itu. Ya, banyak ambigu karena satu jenis kata, kelompok kata, satu kata bisa masuk ke dalam beberapa jenis sekaligus. Ya. Sabar bisa kata kerja, sabar bisa kata sifat. Sabar bisa kata sifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab jelas nih bedanya. Kalau sebagai sifat, ungkapan bahasa Arabnya adalah sobir. Sobir. Yeah. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia susah jadinya apa? Sabir ya, sabir. Saya ingat Menteri Keuangan kita dulu ada yang namanya siapa? Pak Syahril Sabirin. Ya, tapi Sabirin. Sabirin. Iya, Sabirin. Sobir. Nah, kita baca tasrifnya sama-sama Ibu Bapak sekalian. Sobaro. Sobir. Jadi sobir apa maknanya? Yang sabar. Iya, yang sabar. Sabar. Kalau ingin jadi sifah itu namanya sobir. Ya, sobir. Tapi wajar ya kita temukan bahwa kalau yang masuk menjadi kata kerja bahasa Indonesia seperti yang sering saya itu ya berdasarkan data yang kita miliki, yang masuk menjadi kata kerja bahasa Indonesia itu umumnya dari masdar, bukan dari fiil. Gitu. Yang masuk dalam kata kerja, masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja itu adalah dari masdar. Saya belum bisa ingat langsung kata kerja bahasa Indonesia yang diadopsi, diserap dari bahasa Arab yang merupakan kata fi'il. Misalkan ibu-ibu juga bisa ikut serta ya mencermati. Misalnya apa? Contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, contohnya apa ibu-ibu Bapak sekalian? Saya yang bisa ngasih contoh misalnya sholat. Misalnya apa lagi? Wudhu. Misalnya apa lagi? Doa. Misalnya apa lagi? Tayamum. Misalnya apa lagi gitu. Qiraat. Misalnya apa lagi gitu. Kitabah. Ya, tapi enggak populer ya. Populer. Misalnya apa lagi? Hafal. Kori gitu. Hafal gitu. Apa Bu Ratna? Kori. Kori bukan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Oh, yang baca ya. Maksud saya, di dalam bahasa Indonesia itu adalah dia menjadi kata kerja dalam bahasa Indonesia. Awalnya adalah fiil dalam bahasa Arab gitu. Iya, bukan ya.
Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, saya mengatakan terlalu pintar kalau mengatakan bahwa fiil adalah kata kerja, nanti akan menjebak diri sendiri. Akan menjebak diri sendiri dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada. Tapi yang namanya kita manusia serba kekurangan ya, Ibu, Bapak, Bu Ratna, dan yang lain. Saya ngomong begini, orang belum tentu pahamnya begitu. Ya. Belum tentu. Tidak mudah diterima, ya, tidak mudah diterima oleh orang karena memang punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau saya dengan mengamati contoh-contoh yang ada, saya semakin berat untuk mengatakan fiil adalah kata kerja gitu. Susah saya mengatakan begitu. Saya jadi jalan amannya apa? Fiil adalah fiil. Apa itu fiil? Fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan terikat waktu gitu. Kan nggak ada dalam bahasa Indonesia perbuatan terikat waktu itu tuh nggak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau perbuatan tidak terikat waktu ada dalam bahasa Arab. Apa itu? Masdar. Dan banyak contohnya. Yang masdar masuk dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak sekalian sebelum lanjut ke Tanmiyatul Mufrodat, ke Mufrodat yang keempat? Baik, kalau tidak, mari kita lanjut berikutnya. Masih semangat ibu bapak sekalian? Masih, Pak. Ya. Ini udah jauh kita melangkah dari 45. 45 aja bisa semangat, apalagi 2022. Jauh lebih semangat. Ya, berikutnya dari kata apa? Dari ungkapan apa? Tanmiyatul Mufradat kita. Amaro bi sodakoh. Amaro bi sodakoh. Ada berapa kata di situ? Ada 3. 3. Yang pertama? Amaro. Yang kedua? Sodakoh. Ya, ada bi, kemudian ada sodakoh. Ya, sodakoh ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya, sedekah kan ini. Sedekah. Ya, sehingga kita setelah masuk ke bahasa Indonesia dan sangat kuat ingatan kita itu sedekah, ini perlu diantisipasi. Ya, perlu diantisipasi dalam arti tidak semua ibu-ibu bapak sekalian, tidak semua kata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia artinya seperti itu gitu. Artinya seperti itu. Maksudnya apa? Walaupun tidak banyak ya dalam konteks kebetulan kita. Contohnya adalah kata fitnah. Ya. Contohnya adalah kata fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Indonesia bermakna apa? Bermakna tuduhan ya. Betul tidak? Ya. Saya ngobrol sama siapa ini? Iya. Ya, Betty ya, Betty. Masih sore, Bu. Sore. Ya. Bu paling menikmati hidup nih, kelihatan. Ya. Fitnah bermakna tuduhan. Nah, itu berasal dari bahasa Arab. Oke ya. Apa yang kita maksud? Dalam bahasa Arab, tidak semua kata fitnah dalam bahasa Arab itu artinya tuduhan, gitu ya. Tidak semua kata fitnah dalam bahasa Arab itu bermakna tuduhan. Gitu. Karena itu ini sehingga ada kalau menggunakan fitnah akhir zaman. Nah, kita kan konotasi langsung, oh ini tuduhan akhir zaman. Bukan. Tuh. Apa maknanya kalau fitnah akhir zaman? Cobaan, ujian. Nah, fitnah itu cobaan, ujian. Oke. Nah, begitu juga yang kata sodakoh. Ya, kata sodakoh yang berarti sedekah. Ya, kata sodakoh ya, yang berarti sedekah itu tidak semua kata dalam bahasa Arab yang tidak semua kata sodakoh dalam bahasa Arab berarti sedekah. Nah, gitu. Bisa berarti sedekah. Ada makna-makna yang lain ya. Ada makna-makna yang lain.
Amalan lain. Apa 3 huruf pokoknya dari kata sodakoh? Sod, dal, Ya, ada sod, ada dal, ada kof. Yang paling populer di kita itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan ada sod, ada dal, ada kof. Gitu. Yang juga populer di kalangan kita adalah sifat wajib Nabi. Ada ingat apa? Sidik. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Itu. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita baca tasrif yang pertama. Sodako, yasduku, sidq, sodik. Ini, kata ini bermakna benar, tidak berbohong. Bermakna benar atau tidak berbohong. Jadi sodako apa maknanya? Benar. Kalau dalam bahasa Indonesia benar itu kata apa? Kata sifat. Kata sifat. Kalau sodako itu fiil. Nah, sodako fiil, bahasa Indonesia benar, benar sifat. Karena itu tidak harus selalu begitu ya caranya, cara amannya supaya kita lebih fleksibel memaknai, memahami kata-kata bahasa Arab. Yasduku juga maknanya benar. Yasduku fiil mudhari. Kata sidq adalah masdar. Nah, kira-kira apa maknanya kalau begitu? As-sidq. Kebenaran. Ya, Kebenaran. tapi sifat Nabi ya, sidqu artinya kebenaran. Nah, shadiq Yang benar. yang benar. Yang benar. Nah, sifatnya benar. Artinya tidak bohong, tidak berbohong. Nah, dari kata ini kemudian bisa berkembang. Sodako berapa huruf? 3. 3. Baik. Menjadi sodako berapa huruf? 4. 4. Nah, ini tadi ya, sejalan dengan contoh, dengan apa, pemahaman-pemahaman yang lagi ngetren di kita, yang akhir-akhir ini muncul bahwa bersamaan dengan perubahan jumlah huruf, ada makna juga yang bertambah. Kalau sodako 3 huruf maknanya benar, sodako 4 huruf maknanya menjadi membenarkan. Nah, jadi itu ya, ada perubahan. Jadi sama-sama madin, gitu ya, sama-sama madin. Ya, sama-sama madin, tapi ada makna yang berkembang bersamaan dengan perkembangan jumlah hurufnya. Kita baca tasrif kata yang kedua. Sodako, yusodiku, tasdik. Ya. Jadi tasdik ini maknanya apa? Yang Pembenaran. Tasdik itu jenisnya apa? Masdar. Ya. Masdar itu apa? Kata kerja yang dibenarkan. Ya, jadi kita bisa maknai dengan 2 ya. Coba kalau kita maknai dengan kata kerja berarti tasdik maknanya Kebenaran. Bukan. Kata kerja. Membenarkan. Ya, kata kerja. Kalau dibenarkan, maka tasdik bisa dimaknai Kebenaran. pembenaran. Dalam bahasa Indonesia kita, ya, kata pembenaran itu, kata membenarkan itu dalam bahasa Indonesia sinonim dengan kata meyakini. Ya, sinonim dengan kata meyakini. Ya. Jadi kata sodako, yusodiku, tasdik itu bisa bermakna membenarkan, bisa bermakna meyakini. Oke. Nah, sekarang coba lihat ya, ada sodako fi'il madin, sodako fi'il madin, tasodako juga fi'il madin. Diawali dengan huruf apa? Ta. 3 pokok, tak titiknya 2, 3 tambah 2 jadinya berapa? 1, 2, 5.
jadi 5. Bu Ratna hitung apa? 3 tambah 2 jadi 5 gitu. Coba tasodakoh hitung. Iya udah gitu. 5. Itu kan. Jadi sejalan dengan penambahan jumlah huruf akan ada makna yang berkembang. Gitu ya. Kata sodako tadi bermakna benar. Kata sodako bermakna membenarkan. Ya. Coba kita baca tasrif yang ketiga. Tasodako. Ya, tasodako. Nah, maknanya jadi apa? Memberikan sedekah. Memberikan sedekah. Gitu. Apa ininya? Berasa jauh apa dekat nih hubungan antara benar, membenarkan dengan memberikan sedekah? Jauh. Jauh gitu. Tapi bisa kita dekatkan ya, bisa kita dekatkan apa gitu ya. Sedekah itu kan berbeda dengan zakat ya secara umum ya. Ya, sedekah itu dalam bahasa Indonesia sedekah itu istilah untuk apa? Pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa Ibu Bapak sekalian sedekah itu? Pemberian mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Nah, kira-kira begitu main kira-kira aja nih jadinya nih. Biar Bu Yuni juga ikut berpartisipasi dengan sukses. Mana Bu Yuni? Ya, kira-kira kalau mau mendekatkan diri kepada seseorang, boleh nggak kita itu berbohong? Tidak. Tidak. Demi kebaikan. Boleh berbohong demi kebaikan. Mau mendekatkan seseorang. PDKT nih Bu Ratna, ada cowok mau PDKT sama Bu Ratna. Apa Ibu mau kalau dia dengan modus? Nggak mau. Nggak. Dalam konteks nggak seperti itu Pak Guru. Dalam konteks tetangga yang berselisih kita bisa kok. Itu namanya mendamaikan. Itu namanya mendamaikan, gitu ya. Ya, mendamaikan istilah yang lebih cocok. Ya, begitu pula lah halnya ketika kita bicara dengan memberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu harus didasarkan pada kebenaran, harus didasarkan pada kejujuran. Karena apa? Kalau manusia tetangga bisa jadi ya, dia tidak tahu kalau kita bohong gitu. Tapi kalau Allah Maha tahu segala-galanya. Sehingga kalau sedekah supaya dia memberikan nilai punya arti harus dengan kejujuran, ya, harus dengan kebenaran. Kira-kira begitu cara kita mendekatkan pemaknaan dari benar, membenarkan, lalu memberikan sedekah. Dengan kata lain bahwa bersedekah itu untuk menunjukkan kebenaran. Benar bahwa kita adalah hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Itu cara memahaminya. Ya, ada pertanyaan dari 3 kata pokok yang bisa kita kembangkan dari kata bisodakoh? Pak Guru. Ya, jadi, siap. Kalau ada tambahan di depan ta itu nggak selalu artinya saling ya Pak Guru ya? Tidak. Kalau yang tawaso itu kan berarti kan saling ya. Saling. Iya. Tapi di sini bukan yang memberikan ya. Iya. Kalau memberikan saling beri kira-kira bisa nggak? Ya itu bisa. Nanti kita belajar di Arab reguler nanti ya. Bisa itu nanti kita kemas, kita bikin ya. Kita bikin mau begini, bilang begini gimana ya bisa nanti. Gitu. Ya, kalau kita di sini mah ya harapannya tidak setinggi itu. Kalau di sini mah yang ada-ada aja itu enggak. Yang ada aja yang dinikmati. Gitu. Yang sedang-sedang aja, gitu. Yang sedang-sedang aja, Bu. Yang sedang-sedang aja. Gitu. Iya. Ya, kita lihat contohnya. Ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita baca contohnya.
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Baik. Oke. Ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh ini? Oke, kalau tidak ada, monggo. Siapa yang ingin berbagi pemahamannya? Allah Maha benar. Coba saya, Pak Guru. Silakan. Sadaqallahul azim, fasadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah yang Maha benar Allah yang Maha Agung, benar Allah yang Maha Agung. Azim itu. Dan benar Rasulnya Nabi yang mulia. Iya, bagus. Bu Supeni masih ada cinta pada bahasa Indonesia, Ibu? Insya Allah. Ya, yuk kita pakai bahasa Indonesia ya. Subjek, baru predikat, baru keterangan, begitu ya. Allah yang sebentar Pak Guru. Allah yang agung, Allah Maha benar. Nyusunnya gimana ya? Sebentar. Sadaqallahul azim. Allah Maha benar, Allah yang agung, Maha benar, dan Rasulnya dan Nabi dan Rasulnya gimana Pak Guru? Masih bingung, belum belajar. Oke, baik Ibu-ibu. Yang lain, Coba ya, Pak. silakan. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya, Pak Guru. Silakan, Bu Ratna, silakan. Ini Allah mau menunjukkan cinta bahasa Indonesia nih ceritanya. Mau cinta bahasa Indonesia. Allah Maha benar dan Maha tinggi, dan benar Rasulnya, dan benar Rasulnya Nabi yang Maha mulia. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Pak, coba ya, Pak. Yang terasa ternyata ya, saya baru tahu kan, jadi kita baru tahu. Nyata yang sulit itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ya. Kayak tadi Bu Supeni, kalau ngikutin bahasa Arab mah lancar, betul itu. Tuh, sodako, benar, maha benar, Allah gitu. Ketika bahasa Indonesia Bu, jadi bahasa Indonesia yang ribet gitu. Silakan Bu Mute. Allah Maha benar, Maha agung, dan Nabi utusannya yang mulia tidak berbohong, Pak. Iya, bagus, keren. Betul nggak? Tidak berbohong dari mana Bu Putih? Tuh, Bu Yudi nanya tuh, nggak bohongnya dari mana Itu Bu? kan Gitu. ada yang madin dari benar atau tidak berbohong, Bu. Yang madin yang baris pertama, yang tasrif, sodako. Allah yang agung. Hanya Allah Maha. Oke, dah. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Terima kasih Bu Supeni, Bu Ratna, Bu Mute. Terima kasih juga yang lain yang menjadi pendengar setia dialog bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Pak, izin Pak. Silakan Bu Susi.
Saya nak izin tanya, itu yang pertama apa yang sodaqallahul azim wa sodaqar rasuluhul nabiyul karim itu apakah boleh kalimat pertama itu yang kita terjemahkan itu setelah yang kedua Pak sodaqar rasuluhu itu boleh itu dulu nggak? Boleh silakan. Menerjemahkannya. Boleh. Tadi itu apa ya? Kok seret jadi yang saya maksudkan tuh gini, nabi sebagai rasul Allah, rasulnya apa ya? Tadi sebenarnya saya mau mengatakan itu bahwa Allah maha benar gitu loh, maksud saya gitu tadi mau gitu. Nggak apa-apa, kalau soal boleh mah boleh aja. Jadi ibu-ibu apa sekalian nanti hendaknya jangan ada kesimpulan bahwa tuh kalau dengan Pak Guru nggak boleh bilang begini. Boleh kalau soal boleh mah boleh, mangga tuh gitu ya. Kalau soal boleh gitu. Lanjut aja dulu deh Pak, saya masih meraba-raba. Ya, berikutnya. Ini Pak. Mana Bu Sri? Allah Maha Benar dan Maha Agung. Terus dan Rasul Nabi dan Rasul Nabi yang maha benar dan mulia. Sudah? Dan Rasul Nabi maha benar dan mulia gitu. Iya, baik. Dan nggak pakai maha ya. Ada pertanyaan, Bu Sri, dari apa yang Ibu sampaikan? Ini masih rincu nih. Pak Sodako di sini dimaksudkan Rasul itu kan tidak berbohong gitu. Iya, betul. Apa ya? Kalau percaya selain dipakai tidak. Gimana Bu? Apa yang terasa belum pas di hati? Maksud saya tuh kalau pakai benar gitu kayaknya janggal gitu loh. Iya, silakan. Yang tidak janggal gimana? Tidak berbohong gitu. Jadi iya, Rasul betul, Nabi tidak berbohong dan mulia gitu, Pak. Jadi bagaimana hasil akhirnya, Ibu? Ya itu. Rasul Nabi tidak berbohong dan mulia. Dannya dari mana, Bu? Ya. Dan mulianya itu dari mana? Idenya ada dan mulianya itu dari mana? Tidak. Tanya ide aja, Pak. Harusnya mulia aja kali, Pak ya. Ya, ini ya, aja mengenakan aja gitu saya. Oke. Gitu. Ya, silakan. Kalau mau ininya memang Rasul Nabi. Kalau udah urusannya yang enak, saya emang Nabi nggak berani tidak ganggu. berbohong, mulia. Gitu. Enak-enak mah nggak berani diganggu. Ya ini. Bukan, tapi kok nggak ininya gitu. Ya udah gitu aja, Pak. Urusan begitu mah ada itu masalah selera gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Ya, kecuali kalau ada pertanyaan yang bisa saya respon, nah saya akan usahakan. Ya. Ya, contoh berikutnya adalah tuh, Shadaqallahu wa'dah. Ini maknanya Allah memenuhi janjinya. Nah, gitu ya. Konteksnya menjadi Allah memenuhi janjinya. Ya, ini memang tidak enak kalau kita pakai kata benar. Allah bisa juga ya.
Allah benar janjinya. Nah, gitu. Allah benar janjinya. Nah, Allah tapi tidak berbohong dengan janjinya gitu. Allah tidak berbohong pernah dengan ingkar janji. janjinya, bisa juga begitu ya pemahamannya. Atau seperti yang ada di Tapi buku kita, Allah memenuhi janjinya. Nah, Allah memenuhi janjinya. Nah, itu kata sodako. Ini dalam bahasa Arab tadi kan arti kata sodako itu ada makna dasar benar ya, ada kata makna dasar benar. Karena itu dalam bahasa Arab, ibu-ibu, Bapak sekalian, gitu ya. Untuk kata ya dalam bahasa Arab untuk menyebut teman itu, menyebut teman dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata. Ada beberapa kata untuk menyebut teman. Yang populer di kita sih kan sahabat ya. Gitu. Sahabat. Sohib. Nah, kan udah masuk bahasa Indonesia sohib. Sohib itu maknanya teman juga, ya. Maknanya teman. Kata lain, nih seperti yang kita sedang temukan sekarang, kata lain yang bermakna teman dalam bahasa Arab adalah sodiq. Ya, sodiq. Jamaknya asdiqa. Artinya teman, gitu ya. Artinya teman. Ya, teman seperti apa? Ini teman kalau melihat pada arti makna 3 huruf dasarnya adalah teman yang tidak pernah berbohong dengan kita, baru disebut dengan sodik. Itu. Ya, baru namanya sodik. Jadi tapi teman sih teman, tapi dia sering bohong sama kita. Itu bukan namanya sodik gitu. Ada kata lain dalam bahasa Arab untuk maksud. Apalagi ada teman makan teman. Nah, ada juga tuh bahasa Arabnya teman makan teman. Ya. Ini kalau teman yang tadi ya. Ada nggak, Pak? Ada nggak dalam bahasa Arabnya teman makan teman? Kenapa, Bu? Ada nggak yang bahasa Arabnya teman makan teman? Ada, Bu. Ada. Ya, nanti dikasih tahu ya. Dikasih tahu. Gitu. Sodik. Nah, kalau Bu ini, kalau Bu Sri Lestari mau mengatakan, ini contohnya ini kan hadza sodiqi. Hadza sodiqi. Kalau Bu Sri Lestari mau mengatakan ini teman saya yang ditunjuk Bu Mute, bilang apa Bu Sri Lestari dalam bahasa Arab? Hazihi. Iya, hazihi apa jadinya? Maksudnya gimana, Pak? Ya, lanjutkan. Hazihi. Hazihi sodiki. Bukan. Hazihi sodiqoti jadinya. Iya, hazihi sodikoti. Iya. Begitu jadinya ya. Sodik adalah teman yang tidak makanya berbohong. Saya agak ragu gitu. Ada yang janggal gitu. Iya. Dari sini kemudian kata sodakoh tadi, sodakoh adalah pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir di sini ada kata al-iman. Apa definisinya al-iman? Nah, masih ada satu kalimat lagi. Al-iman adalah tasdik. Ini bentuk masdar dari sodako tadi ya. Tasdikul qalbi bima ja'a bihir rasul. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ada ungkapan yang belum terpahami? Tasdikul qalbi. Tasdikul al-iman, apa itu iman? Katanya tasdikul qalbi bima ja'a bihir rasul. Membenarkan di dalam hati apa ya? Kebenaran dengan hati apa yang telah datang kepada Rasul. Iya, bagus. Yang lain apa? Membenarkan di dalam hati dengan apa yang datang, dengan yang datang padanya seorang rasul gitu ya. Baik.
Terlihat ibu-ibu lupa makna ja'a kalau diikuti bi. Gitu. Coba kalau ada waktu nanti dilihat ya. Iya. Pelajaran kita An-Nasr ya, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, pelajaran 9 dilihat nanti ibu-ibu akan menemukan Bapak kalau ada ja'a diikuti bi bermakna mendatangkan atau membawa. Jadi apa makna ungkapan ini? Iman itu artinya hati membenarkan. Bahasa kita begitu kalau bahasa Indonesia. Tapi boleh enggak seperti Bu Ratna tadi, hatinya belakangan? Boleh mah boleh ya. Apalagi kalau alasannya enaknya begitu Pak Guru. Nah, mohon kalau begitu mah angkat tangan. Orang sedang enak-enakan nggak boleh diganggu. Tapi kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, kita mulai dengan subjeknya. Hati membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Gitu. Apa yang dibawa oleh Rasul? Kita bilang adalah ajaran. Maka maknanya iman adalah hati, ya namanya percaya itu, hati membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, membenarkan tadi maknanya apa? Meyakini. Boleh, berarti bilang iman itu artinya hati meyakini apa? Yaitu ajaran. Hati meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Atau mau ubah yang lain ya? Ya saya mau nggak tetap hati mah di belakang, nggak mau di depan. Boleh. Kita bilang apa? Keyakinan hati. Gitu bisa kan? Iman itu artinya keyakinan hati terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bisa dipahami ibu-ibu, bapak sekalian? Ya, Bisa. Nah, jadi itu beragam ya, menerjemahkan itu beragam. Tapi kalau ibu-ibu bapak sekalian tidak terlibat, hanya menjadi pendengar setia dan pengikut patuh ya kepada guru yang mulia, itu nggak akan muncul ya, nggak akan muncul keterampilan, kemampuan untuk menduga, memprediksi, nyari yang enak, nyari yang pas gitu enggak. Yang terakhir, contohnya ini adalah penggunaan kata yatasoddaqu. Mari baca sama-sama contohnya. Yatasoddaqul muslimunal qadirun alal fuqara wal masakin. Ini harus panjang nikinnya. Kalau enggak jadi bahasa Indonesia. Pak Zainal nanya, masakin apa nih? Masakin apa nih sore ini? Tapi kalau masakin itu bahasa Arab. Maka panjang pendek itu penting, ibu bapak sekalian. Ya, ada yang belum terpahami? Qadirun. Berpuasa. Ada yang mau berbagi pemahamannya? Baik, kalau tidak ada, kita tunggu sampai saatnya tiba. Ada yang mau bertanya, ada yang mau berbagi. Untuk saat ini sampai di sini ya. Untuk saat ini sampai di sini dulu pertemuan kita, ibu-ibu, apa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pemahaman yang meningkat, ada juga keterampilan yang terus bertambah dari diskusi-diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik ibu-ibu apa sekalian, ya, sampai bertemu lagi ini di sesi pembelajaran kita yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah izinkan pembelajaran kita yang akan datang bisa kita laksanakan secara offline. Untuk kemudian nanti kembali lagi seperti biasa akan ada pembelajaran secara online. Demikian ibu-ibu bapak sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan berlimpah untuk kita semua.
Amin. Sehingga mudah-mudahan kita berhak untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Amin. mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu, Makasih, Pak bapak Guru. sekalian untuk partisipasinya pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ya, sekali Makasih, lagi. Pak. Di akhir Makasih, nanti Pak kalau Guru. ibu bapak nanya, boleh nggak Pak Guru? Boleh. Tapi enaknya begini Pak Guru, mangga gitu, supaya kita semua kerukunan antar kita bisa terjaga. Terima kasih. Wallahul Ya, muwaffiq ila makasih. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya, Terima sama-sama. kasih. Pamit ya. Ya, Pak.